Kemudian yang selanjutnya, fawaiduha katsiratun, faidah solat berjamaah itu banyak sekali kata ulama. Di antaranya, isyak ni ke? Di antara faidah berjamaah sesuai namanya al-'itqu wan najatu minan nar, sebagai nabi pembebasan dari siksa api neraka lamun terjaga sembahyang berjamaah. As-salamatu minan nifaq, selamat dari sifat munafik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin, saya sembahyang karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama 40 hari secara berjamaah, petang dan sejelo secara berjamaah, yudriku takbiratal ula, kemudian dia senantiasa bersama dengan imam, mendapatkan takbir di awal bersama dengan imam. Kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan mencatat bagi hamba tersebut dia akan selamat, terhindar dari dua perkara, selamat dari siksa api neraka dan selamat daripada sifat munafik. Tapi dia tamalan sembahyang berjamaah, berbintan petang dasa jelo. Ya Allah, sang dia tuah juga kan? Wah, kira-kira dia tuah mantalah ni ki ngelos. Artinya dari hari pertama sampai 40 hari ke depannya, berarti 4 kali 5 bila? Satak waktu 200 waktu solat. Kemudian kita itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Takbir di awal kaji imam. Maka janji Nabi sesuai dengan hadis beliau, kita akan selamat daripada sifat munafik, atau selamat juga dari siksa api neraka. Termasuk berat ini. Artinya berat untuk kita melaksanakannya. Bau-bau berdoa, jaga berjamaah, cuma jaga konsisten 5 waktu selama 40 hari tanpa ketinggalan takbir di awal kaca imam ni kisah berat. Berharap baik, ruang kesibukan dan sebagainya. Niki. Ya pun sebagian semeton jadi tiang pelungguh para jamaah tablik ke niki. Mereka punya program khuruj niki keluar. Ada yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sampai dengan setahun. Setahun ini kelasnya para ulama. Niki salah satu tujuannya mengamalkan hadis Nabi niki. Keluar 40 hari itu kan paling tidak itu programnya selama 1 tahun. 40 hari ini kan. Adapun yang 3 hari itu rutinan setiap bulannya. Niki salah satunya ia coba amalan hadis Nabi saniki. Ampun bu gawe isul petang dan sejelo, kemudian mereka tinggal di masjid, i'tikaf di masjid, otomatis mereka bisa menjaga solat berjamaah selama mereka keluar tersebut. Mujahadah mereka, latihan mereka diantaranya untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pun tak tercela, ya mohon maaf. Namun di teman tahu maraya terdatuk hari ke. Lebih baik kita dia pun kita ini yang sulit sekali berbuat kita selamat. Ia milih dua ngeros ada biweh ni ke. Dan bu palah sin serius dengan milih dengan raos. Padahal diri kita sendiri banyak sekali kekurangan kan ini, mohon maaf. Yang paling aman terjaga ucapan, insyaallah salamatul insan fi hifzi al-lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana menjaga lisan. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisani 'ala al-fuadi dalil. Anak Nabi sak sugul dengan biweh niki biasanya itu pancaran dari isi hati. Ia sadar isi hati, panggitan dengan mohon maaf dengan ucapan. Lamun bagus isu berarti bagus dengan iki. Lamun bejak nilai dengan secara zahirnya
Pisah dengan cara apa? Lihat ucapannya. Lamun sekali-kali nyumpaan, berarti itu tergambar apa yang ada di dalam hatinya, karena akan terpancar lewat ucapannya. Kemudian qabulus salati, insyaallah besar kemungkinan lamun berjamaah terima sembahyang. Ya beda lamun sembahyang mesak kan je berjamaah. Lamun mesak belum tentu baru dari situ khusyuk. Ya terlepas nanti Allah yang Nabi yang berhak untuk membalas daripada ibadah yang kita kerjakan. Cuma dari segi niki berjamaah itu lebih besar kemungkinan solat kita di Innallaha tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas salati fil jamaah atau yarda minas salati fil jamaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu ridha atau menerima solatnya seorang hamba yang dikerjakan secara berjamaah. Sebab Nabi sang itu khusyuk bareng dengan saling samping ia khusyuk. Itu khusyuk pas takbiratul ihram doang, barang itu yang punggung mungkin di jamaah yang hadir itu ada yang khusyuk di al-Fatihah, rasa khusyuk di ruku, rasa khusyuk di sujud, rasa khusyuk di dalam tasyahud tahiyat akhir, rasa khusyuk sampai nah itu dikumpulkan, ya ampun, jadi qabul terima. Dinara rugi untuk berjamaah meskipun mohon maaf, tapi bukan berarti terus dia ada semilih-milih sembahyang berjamaah. Tentu tetap kita berusaha berminta ampun sebagus cara ibadah solat ikan. Ya terlepas nanti di pertengahan solat totoli pikiran untuk pikiran segala macam, nanti akan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah besar kemungkinan diterimanya solat yang berurusan. Maghfiratul dzunub, akan diampuni dosa yang punggung. Al-ajrul azim, balasan yang agung. Daf'ul waswasi wal hifzu minasyaitan. InsyaAllah ia sajari waswas syak waswas dia berungguh lamun tergirang sekat takbiratul ihram, girang mungkin waswas di dalam sembahyang di tinik jari, Allah lepas ima sampai sungguh susangnya di tinik jari takbiratul ada sampai burung sembahyang di tinik jari takbiratul ihram. Berembik cara telawannya berjamaah. Adik mahjur itu berjamaah karena takut terseriuk si ilak aja terseriuk si dengar, gara-gara je kuat takbiratul terpaksa jadi sekali takbir. Nah itu obat sebenarnya. Dan lama-lama ngonek-ngonek menjadi terbiasa. Obat waswas itu adalah solat secara berjamaah, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk karena kita berjamaah. Dan nak mohon maaf lamun nak bembek le nak piara niki le lendang lamun berkelompok din bani acong ni kerapat atau serigala din bani lah sebab Nabi berkelompok kalau kanca, tapi lamun sakit pisah bembek nikah otomatis menjadi sasaran balik, iaitu pemangsanya. Kenapa? Karena dia sendiri ibarat, ini bahasa Nabi, ibarat jamaah itu seperti kambing yang berkelompok. Ketika satu yang memisahkan diri, maka itu akan menjadi sasaran serigala tersebut untuk memangsanya. Arti dalam sembahyang mesa penuh godaan dalam sembahyang mesa niki. Dan terkadang ia datang Nabi waswas. Afdalul jamaat Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Selesai faedah. Kemudian jamaah yang paling utama nanti urutannya. Kemudian hukum solat berjamaah niki ada perinciannya dari fardu ain, fardu kifayah, sunnah, mubah, khilaful aula, makruh sampai dengan haram, sampai dengan nanti syarat-syarat sahnya jamaah. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Jamaah yang dihormati,
apakah bisa orang yang solatnya di rumah mendapatkan keutamaan yang tadi, yaitu seperti haji, kemudian seperti umrah. Artinya kan yang tadi ini secara berjamaah, secara berjamaah. Tidak disebutkan secara detailnya apakah harus berjamaah di masjid. Tentu berbeda kan ini. Nanti ada penjelasan ulama. Berbeda nilai berjamaah yang banyak jamaahnya daripada berjamaah yang hanya 2 orang. Kan lain nilai ini. Antara ponok ganja sekedi tentunya berbeda. Tetap kita mendapatkan keutamaan seperti yang tadi disebutkan, cuma kan nilainya yang berbeda. InsyaAllah tetap sesuai dengan makna yang tadi, yaitu solat barang siapa yang berangkat atau al-masjid kan berjalan. Maksudnya berjalan, kita mengambil air wudu, kemudian Nabi memakai pakaian yang tertutup, kemudian kita berjalan menuju di mana tempat kita solat. Kalau itu di rumah berarti ada tempat kita khusus untuk solat. Namun boleh balik cadangan atau khusus sembahyang, boleh balik di dalam musola. Masya Allah, bertingkat balik ni di dalam musola. Ini yang utamakan dulu musola, sebab Nabi ada nanti kemakruhan solat biar dengan sembahyang di kamar atau bersali itu makruh, kurang bagus. Sah sembahyang cuma kurang bagus. Kemudian dia berjalan ke tempat solatnya, di mana dia menunaikan solat, itulah dia mendapatkan nilai seperti ibadah haji maupun ibadah umrah. Dari segi nilai, mengenai berapa nilai yang sempurnanya haji umrah itu, tentu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Ibu-ibu, saya cukup ya. Al-Aziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.